Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali hidup ini membawa kita pada situasi yang tampaknya mustahil untuk kita hadapi. Mungkin kita pernah berada di titik terendah ketika segala upaya dan usaha yang telah kita lakukan tampak sia-sia. Di saat seperti itu, kita sering bertanya-tanya, di manakah Tuhan dalam semuanya ini? Apakah Dia benar-benar peduli? Namun disinilah iman kita diuji. Ketika segala sesuatu tampak mustahil, kita dihadapkan pada pilihan menyerah atau mempercayai Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Malam hari ini kita akan melihat dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37 yang berkata demikian. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini adalah kebenaran ilahi yang harus kita pegang. Namun seringkali dalam kehidupan sehari-hari, kebenaran ini bisa tampak jauh dari realitas. Sebab kenyataannya, tantangan hidup dan pergumulan yang kita hadapi bisa begitu besar hingga kita merasa tidak ada jalan keluar. Tetapi di saat-saat seperti inilah kita diundang untuk beralih dari pandangan manusiawi kita kepada pandangan iman bahwa Allah sanggup mengubah setiap kemustahilan menjadi mungkin. Disadari atau tidak, dalam perjalanan kekristenan, seringkali kita dihadapkan kepada kemustahilan yang sebenarnya berguna untuk melatih iman kita dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Namun sayangnya, sebagian orang percaya tidak menganggapnya sebagai proses latihan iman, tetapi sebagai bentuk ketidakpedulian Tuhan terhadap pergumulan mereka. Sebagai umat Tuhan, kita harus menyadari bahwa saat semua persoalan tidak punya jalan keluar, seperti menghadapi jalan buntu atau kemustahilan, di saat itulah kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, bukan malah menyalahkan Tuhan. Sebab ayat renungan kita hari ini menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahkan bukan bagi Allah saja, tetapi bagi orang yang percaya kepada Yesus pun tidak ada yang mustahil. Ini berarti semua hal yang dianggap mustahil dapat menjadi mungkin atau nyata oleh Allah
dan oleh kepercayaan kita kepadanya. Penting untuk diingat bahwa kemustahilan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari segala sesuatu yang besar yang sedang Tuhan siapkan. Untuk itu, teruslah percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Kita tidak boleh tawar hati atau patah semangat ketika berhadapan dengan kemustahilan, tetapi kita harus semakin beriman kepada Tuhan. Lalu pahami dan nantikanlah bagaimana cara Tuhan bekerja. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan tidak mampu bekerja atas hidup kita hanya karena doa-doa kita belum dijawab Tuhan. Sebab Tuhan itu Maha Tahu. Ia mengetahui segala sesuatunya. Ia punya pertimbangan yang tepat dan rancangan yang terbaik bagi setiap umatnya. Alkitab memberi contoh, meskipun Abraham telah memanjatkan doa syafaat dan terus berusaha tawar-menawar dengan Allah untuk menyelamatkan kota Sodom dan Gomora, namun karena jumlah orang benar di sana tidak mencapai 10 orang, maka Allah pun akhirnya menghukum kota Sodom dan Gomora. Sementara itu, kota Niniwe luput dari murka Allah karena pertobatan penduduknya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemustahilan seringkali merupakan panggilan bagi kita untuk bertobat dan kembali kepada jalannya. Allah menghormati pertobatan dan perubahan hati, dan seringkali mujizatnya muncul ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah punya pertimbangan yang tepat dalam bekerja, bahwa Ia memperhitungkan pertobatan. Jadi kita harus pahami bahwa bukan soal Allah sanggup atau tidak sanggup untuk mengubah kemustahilan menjadi kenyataan yang manis bagi kita, sebab Allah pasti sanggup melakukannya, tetapi soal hidup benar yang Tuhan inginkan dari kita. Tentang kesanggupan Allah bekerja, seharusnya tidak perlu kita ragukan lagi, sebab Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong kita dari kemustahilan apapun. Alkitab banyak mencatat kisah menarik tentang hal ini, antara lain bagaimana ajaibnya Tuhan menyertai dan memelihara perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, bagaimana laut Teberau terbelah dua sehingga bangsa Israel dapat menyeberang dengan berjalan kaki di dasar laut, bagaimana tembok Yeriko roboh dengan cara yang tidak terduga. Ini sesuai dengan Ayub pasal 5 ayat 9 yang mengatakan ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Dan kitab Mazmur pasal 40 ayat 5 mengatakan, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Oleh sebab itu, mari pahami cara Tuhan bekerja. Caranya bisa berbeda untuk setiap kita, tetapi percayalah, tujuan dan maksudnya tetap sama, yaitu supaya kita semakin percaya dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih baik, dan seringkali kita tidak menyadarinya sampai saat terakhir. Kemustahilan yang kita hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan kuasa-Nya dan menumbuhkan iman kita. Dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 11 bagian B mengatakan, barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kesimpulan renungan firman Tuhan pada malam hari ini,
Kemustahilan bukanlah akhir, melainkan undangan bagi kita untuk mempercayai kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Allah selalu mampu melakukan hal-hal yang melampaui pemikiran kita. Tugas kita adalah terus hidup dalam kebenaran, percaya pada janji-janjinya, dan berserah penuh kepada rencananya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara-saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan iman kami. Kami percaya Engkau sanggup mengatasi segala kemustahilan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak tawar hati ketika berhadapan dengan pergumulan yang berat, tetapi sebaliknya, ajar kami untuk semakin berserah dan berharap sepenuhnya kepada Engkau. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajari kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.